Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Javanika. Saya dari kelas 10 PPL 22. Di sini saya ingin menjelaskan dashboard yang saya gunakan. Dashboard ini menyajikan data penjualan dalam berbagai bentuk visualisasi untuk memudahkan analisis. Berikut adalah penjelasan dari elemen-elemen yang ada. 1. Count of total penjualan. Diagram batang. Grafik ini menampilkan jumlah total transaksi penjualan berdasarkan kategori tertentu. Mungkin berdasarkan waktu atau produk. Setiap batang mewakili jumlah transaksi pada kategori tertentu. 2. Harga satuan. Diagram garis. Diagram ini menggambarkan fluktuasi harga satuan barang selama periode tertentu. Tren naik dan turun memberikan gambaran tentang stabilitas harga di pasar. 3. Tanggal penjualan. Diagram garis. Grafik ini menunjukkan akumulasi penjualan berdasarkan tanggal. Pola grafik dapat memberikan wawasan tentang kapan puncak atau penurunan penjualan terjadi. 4. Sum of total penjualan by kategori produk. Diagram batang. Diagram ini membandingkan jumlah total penjualan dari berbagai kategori produk seperti pakaian, makanan ringan, makanan berat, barang elektronik, dan aksesoris. Kategori dengan batang terpanjang memiliki kontribusi terbesar terhadap total penjualan. 5. P-card. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini memberikan proporsi distribusi data yang mungkin terkait dengan produk atau kategori lainnya. Setiap irisan mewakili kontribusi relatif dari masing-masing bagian. Dashboard ini secara keseluruhan membantu dalam memahami performa penjualan, identifikasi tren, serta distribusi kategori produk yang mendominasi pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakanggara dari kelas 10 PPLG 2. Di sini saya akan menjelaskan dashboard satu persatu yang sudah saya buat pada file yang ada di sini. 1. Grafik harga. Satuan grafik di bagian atas ini menunjukkan perubahan harga satuan produk dari waktu ke waktu. Ada fluktuasi harga, di mana kadang harga naik, turun, atau stabil. 2. Grafik penjualan. Pada bagian ini menunjukkan total pendapatan penjualan dalam satu periode. Tampak ada beberapa puncak yang signifikan, menandakan adanya lonjakan besar dalam pendapatan pada waktu tertentu. 3. Grafik diskon. Grafik ini menampilkan presentasi diskon yang diberikan pada berbagai waktu. Tampak ada beberapa waktu tertentu di mana diskon sangat tinggi, namun sebagian besar waktu diskon kecil atau bahkan tidak ada. 4. Jumlah penjualan. Grafik ini menampilkan jumlah unit produk yang terjual setiap waktu, sama seperti grafik pendapatan. Ada lonjakan di titik-titik tertentu yang menunjukkan peningkatan dalam volume penjualan. 5. Kategori penjualan jumlah produk. Jumlah produk terbanyak yang terjual dengan total 40 produk. Kategori ini memiliki jumlah yang lebih kecil, yaitu 9 produk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Rista Putra. Dashboard ini menampilkan beberapa visualisasi data penjualan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, count of total penjualan atau nama lainnya bar chart. Grafik batangan ini menunjukkan jumlah total penjualan berdasarkan kategori tertentu seperti rentang harga atau kelompok produk. Setiap batang mempresentasikan frekuensi transaksi dalam kategori yang relevan. Yang kedua, harga satuan atau line chart. Grafis ini menampilkan pergerakan harga satuan. Fluktuasi yang terlihat menggambarkan perubahan harga dari waktu ke waktu atau berdasarkan jenis produk tertentu. Yang ketiga yaitu diskon atau P-card. Grafik lingkaran ini menunjukkan distribusi diskon dalam bentuk persentase. Setiap segmen mewakili tingkat diskon tertentu, memberikan informasi mengenai proporsi diskon yang ditetapkan pada penjualan. Yang keempat adalah jumlah terjual atau bar chart horizontal. Grafik batangan horizontal ini menampilkan jumlah item yang terjual
di berbagai kategori. Semakin panjang batangnya, semakin banyak produk yang terjual dalam kategori tersebut. Yang kelima, tanggal penjualan atau line card. Grafis ini menggambarkan tren penjualan berdasarkan tanggal tertentu. Pergerakan garis menunjukkan pola penjualan dalam periode waktu tertentu yang dapat memberikan informasi terkait puncak atau penurunan aktivitas penjualan. Dashboard ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai data penjualan, harga, diskon, dan tren berdasarkan waktu sehingga dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Priscilia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan dashboard dari data yang sudah saya bersihkan. Nah, di dashboard ini ada 6 grafik. Nah, grafik yang pertama yaitu berisi harga satuan. Grafik ini nunjukin gimana harga satuan produk berubah-ubah dari waktu ke waktu. Harganya mulai bervariasi, mulai dari yang paling mahal mendekati 30.000 sampai yang termurah di sekitar 5.000. Selanjutnya, grafik yang kedua yaitu berisi total penjualan. Ada 3 elemen nih di grafik ini. Nah, batang biru ini menunjukkan jumlah produk yang kejual berdasarkan kategori. Misalnya, kategori terlaris sampai 22 unit. Nah, garis-garis orange ini menunjukkan total penjualan dalam rupiah. Nilai tertingginya di atas 160.000. Selanjutnya, grafik yang ketiga yaitu berisi diskon. Nah, di grafik ini nunjukin nih distribusi diskon yang diberikan. Diskon paling tinggi sekitar 15%, tapi sebagian besar produk cuma dapat diskon kecil di bawah 5%. Selanjutnya, grafik yang keempat yaitu berisi kategori produk. Nah, makanan berat jadi kategori paling laku dengan total penjualan 32 unit. Sedangkan makanan ringan kejual lebih sedikit, cuma sekitar 9 unit. Selanjutnya, grafik yang kelima yaitu nama produk. Di grafik batang biru kelihatan jelas banget nih jumlah produk yang kejual buat tiap jenis makanan. Seperti mie ayam jadi juaranya. Laris banget sampai kejual 8 kali. Sedangkan ayam goreng, bakso petir, cilok, gado-gado, hamburger, kebab, nasi goreng, dan roti srikaya lumayan sih. Tapi gak sebanyak itu, cuma 2-3 kali. Nah, nasi rames dan sate padang juga lumayan diminati. Selanjutnya, grafik yang ke-6 yaitu berisi tanggal penjualan. Nah, grafik kotak warna-warni ini nge-highlight aktivitas penjualan berdasarkan cabang di tanggal-tanggal tertentu. Setiap warna nunjukin cabang beda, kayak brand 1, brand 2, dan seterusnya. Jadi gampang deh buat lihat siapa yang paling banyak kontribusiin penjualnya. Nah, dari grafik-grafik tersebut oke banget buat nentuin makanan apa yang paling diminati sama pelanggan dan lihat performa penjualan cabang-cabang. Nah, semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Asnara Fifah dari kelas 10 PPLG 2. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisa data penjual yang kami rangkum dalam dashboard ini. Dashboard ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, diskon. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah diagram batang di sebelah kiri atas, yaitu diskon. Diagram ini menunjukkan persentase diskon yang diberikan untuk masing-masing produk atau transaksi. Selanjutnya ada harga satuan. Selanjutnya, grafis garis di sebelah kanan atas menunjukkan perubahan harga satuan. Produk kita dapat memastikan bahwa harga satuan bervariasi dengan beberapa titik mengalami fluktuasi tajam. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti strategi promosi, musim tertentu, atau perubahan biaya produk. Berlanjut ke diagram pie. Di bagian kiri bawah, kita dapat melihat distribusi harga terjual untuk berbagai kategori produk. Setiap bagian dari pie chart ini memiliki kontribusi masing-masing kategori.
terhadap total pendapatan. Warna-warna yang berbeda memudahkan kita untuk mengidentifikasi kategori dengan kontribusi terbesar. Selanjutnya, di bagian kanan bawah terdapat kombinasi grafis batang dan garis. Grafis batang menunjukkan jumlah penjualan berdasarkan rentan harga, sedangkan garis yang menambahkan persentase kontribusi setiap kategori terhadap total pendapatan. Oke, selanjutnya yang terakhir. Grafik ini menunjukkan kinerja kategori produk. Dari semua kategori yang ada, hanya seri 10 yang terlihat menonjol, berada di posisi sekitar koordinat 1,1. Ini berarti seri 10 memiliki performa terbaik dibandingkan kategori lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jatuh Sabila Syari akan mempresentasikan dashboard milik saya, yaitu yang berjumlah 5. Yang pertama ada count of ID pelanggan. Grafik ini menunjukkan distribusi jumlah pelanggan berdasarkan ID. Misalnya ID pelanggan tertentu memiliki frekuensi tinggi, menunjukkan pelanggan loyal. Yang kedua, diskon. Grafik ini menunjukkan fluktuasi distribusi diskon. Pola diskon mungkin menunjukkan lokasi lonjakan tertentu yang bisa digunakan untuk promosi. Yang ketiga, ada total penjualan. Grafik ini menggambarkan tren total penjualan dalam periode tertentu. Adanya puncak bisa mencerminkan momen penjualan tinggi, misalnya promosi atau hari libur. Yang keempat, jumlah terjual. Grafik ini menunjukkan performa masing-masing produk dalam hal jumlah unit terjual. Produk tertentu dengan angka tinggi mungkin merupakan produk unggulan. Yang kelima atau yang terakhir, grafik kombinasi. Analisis Pareto menunjukkan aturan 80/20, di mana 20% produk menyumbang 80% dari total penjualan. Identifikasi produk yang mendominasi kontribusi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.